Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini di subuh yang penuh berkah ini insyaallah kita masih diberikan Allah kesempatan dan kesehatan hingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah, yang tentunya mudah-mudahan dengan kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah ini, kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, "Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat cahaya, apalagi ketika melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita semua berharap bisa mendapatkan syafaat beliau, bisa minum dari telaga beliau di padang mahsyar, dan bisa berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan membahas tentang azab bagi para pendosa. Ya, itu biasanya. Nah, siksaan bagi para pendosa tentu ini perlu kita sesekali diingatkan bahwasanya azab Allah begitu pedih. Bahwasanya kita hidup akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita akadkan, segala bentuk transaksi kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah melanggar aturan Allah atau tidak? Maka tentunya kita harus hidup di dunia ini penuh dengan kehati-hatian. Dan itu adalah salah satu definisi takwa yang disebutkan oleh seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu saat pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, karena Ubay tentunya salah satu sahabat yang ahlul Quran, salah satu rujukan para sahabat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat belajar kepada beliau, belajar Al-Quran, dan tentunya sumber agama Islam adalah Al-Quran. Dan Ubay bin Ka'ab satu-satunya sahabat Nabi yang disuruh oleh Allah langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi ketika surah
Al-Bayyinah turun, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ila akhir as-surah. Nabi SAW sebelum menyampaikannya kepada para sahabat yang lain, beliau panggil Ubay bin Ka'ab. Kemudian membacakan surah ini dan beliau mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika hadhihi surah. Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu surah ini. Ubay tentunya tertegun, terharu dan bertanya, wasammanillah, Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Nah, ya, kata Nabi SAW. Fabaka, maka beliau pun menangis terharu tentunya, mendapatkan keutamaan yang luar biasa ini. Allah sampai menyebut nama Ubay, artinya perintah langsung kepada Nabi SAW bacakan surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang tentunya sangat berpengaruh di kalangan para sahabat yang lain, dan masih banyak kaum muslimin yang tidak mengenal sosok Ubay bin Ka'ab, hanya mengenal ya mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tentunya masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang harus kita dalami sirah perjalanan hidup mereka agar kita bisa mencontoh kehidupan mereka tentunya. Nah, Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Ubay, ma huwa tuqa? Apa yang dimaksud dengan takwa, wahai Ubay? Maka Ubay kemudian bertanya, ya Amirul Mukminin, hal salakta tariqan wa'radha syauq? Pernahkah engkau melewati satu jalan yang sulit penuh dengan duri? Pernah. Bagaimana engkau melewatinya? Tentu aku melewatinya dengan sangat hati-hati, melihat setiap langkah yang kulangkahkan. Dzaka huwa tuqa, itulah yang dimaksud dengan takwa, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya hidup di dunia ini penuh dengan kehati-hatian. Sebelum melangkah, lihat dulu kemana kaki kita melangkah. Apakah ini melanggar aturan Allah atau tidak? Sebelum kita berucap, perhatikan dulu, apakah ini melanggar aturan Allah atau tidak. Sebelum bertransaksi, lihat apakah ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Artinya kita hidup penuh dengan kehati-hatian. Makanya dunia ini, kata Nabi SAW, sijinul lil mu'min, bagaikan penjara bagi seorang mukmin. Banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti tentunya. Peraturan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga peraturan sesama kita tentunya. Al-muslimuna ala syurutihim. Mana peraturan di antara kita ya sesama manusia juga tentu harus kita patuhi. Tapi tentu aturan Allah Subhanahu wa taala di atas segala aturan. Maka jangan sampai kita melanggar aturan Allah, maka siksaan yang pedih akan menanti. Di sini pada kesempatan kali ini akan kita baca satu hadis yang menyebutkan beberapa bentuk siksaan bagi para pendosa. Sebuah hadis yang sahih riwayatkan Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya, tidak diragukan lagi kesahihannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di satu saat di waktu subuh, ya lebih seperti saat-saat sekarang ini, selesai sholat subuh, hadisnya An Samurah bin Jundub. Sekarang tentunya kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ini, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Di sini di hadis 1546, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya fayaqussu alaihi man syaa Allahu an yaqus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali bertanya kepada sahabat-sahabatnya selesai sholat subuh. Apa yang beliau lakukan selesai sholat subuh? Beliau memberikan nasihat, wejangan, berkumpul dengan para sahabatnya, dan beliau sering bertanya, ada yang bermimpi enggak tadi malam?
agar beliau tafsirkan. Tentu yang paling ahli dalam menafsirkan mimpi siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu menafsirkan mimpi tidak sembarangan. Sebagian mimpi yang kadang kita lihat tidak bagus, justru tafsirnya itu bagus. Pernah lihat salah satu video atau anak baca waktu itu, ya lupa. Syekh Abdul Rahman Sudais pernah ditanyakan ketika di salah satu muhadarahnya, di salah satu ceramah beliau, tentunya selesai ceramah ada tanya jawab, ada yang mengatakan, ya Syekh, ini ru'ya, saya melihat satu mimpi. Mimpinya ada seseorang tidak berpakaian, dia tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Nah, kalau kita bagaimana pandangan kita tentang hal tersebut? Ini enggak baik, ini seperti ini, masa tawaf seperti itu. Apa tafsir, apa maknanya? Masya Allah, orang itu berarti dia dalam keadaan tidak berdosa, kata Syekh tersebut. Baru penanya mengatakan, ya Syekh, tahu nggak yang aku lihat itu siapa? Siapa? Engkau ya Syekh. Masya Allah. Maka tentunya belum menangis mendengar hal tersebut. Nah, itu kalau tidak salah, entah anak baca di salah satu maqalah atau video, anak lupa. Itu artinya menafsirkan mimpi tidak sembarangan tentunya. Nah, tidak bisa kita tafsir secara zahir, ada makna-makna terselip di belakangnya. Nah, Nabi SAW sering menanyakan hal ini, dan wa innahu qala lana dzata ghadah, di satu pagi selesai sholat subuh tentunya, beliau kemudian bercerita tentang mimpinya. Tidak menanyakan mimpi, tapi beliau bercerita, innahu atanil lailata atiyan, tadi malam aku didatangi dua orang. Wa innahuma qala li intaliq, yang mana keduanya pun mengatakan kepadaku, intaliq, berangkat. Wa inni intalaqtu ma'huma, maka aku pun berangkat pergi bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun 'alaihi bi sakhratin wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi fayathlaghu ra'sah fayatadahdahu al-hajaru hahuna fayatba'u al-hajaru fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana thumma ya'udu alaihi fayaf'al bihi mithla ma fa'ala al-marrah al-ula. Maka ketika Nabi SAW berangkat dengan dua orang ini, pemandangan yang beliau lihat pertama kali, beliau melihat ada dua orang, yang satu berbaring, yang satu berdiri dekat kepalanya. Ada orang berbaring, di sejajar kepalanya ada orang berdiri memegang batu yang besar, as-sakhrah, batu yang besar. Fayazlagu ra'sah, maka ia bantingkan batu tersebut ke kepala orang yang berbaring tadi sampai kepalanya hancur. Maka batu menggelinding. Orang tersebut pergi mengambil batu. Ketika ia kembali ke tempatnya, kepala yang hancur tadi sudah kembali seperti semula. Dibantingkan lagi. Batu menggelinding, ia ambil batu kembali, kepalanya sudah kembali seperti semula, begitu seterusnya. Maka Nabi SAW melihat tersebut, mengatakan, subhanallah, mahadani, subhanallah, kenapa dua orang ini? Qala li intaliq, keduanya mengatakan, ayo berangkat. Belum ada penjelasan, ayo kita berangkat lagi. Lanjut, intaliq, ayo kita lanjut berangkat. Fantalaqna fa'atayna ala rajulin mustalqin liqafah wa idza akharu qa'imun 'alaihi bikallubin min hadidin
wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharsiru shidqahu ila qafah wa mankhirahu ila qafah wa 'aynahu ila qafah thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal fama yafrughu min dhalikal janib hatta yasihha dhalikal janib kama kana thumma ya'udu alayhi fayaf'al mithla ma fa'ala fil marratil ula. Kemudian pemandangan yang kedua yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali dua orang, yang satu berbaring mustalqin ala qafa, berbaring, dan yang satunya berdiri memegang kail dari besi, kalub min hadid, kail dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahad shiqqai wajhi fayusharsiru shiqqahu ila qafah. Kemudian yang satu orang yang tadi di sampingnya mengailkan kail tersebut ke mulutnya, ahadu shiqqaihi, ke salah satu sisi mulutnya, fayusharsiru sidqahu ila qafah, maka ia merobek mulut itu sampai ke lehernya, ila qafah. Wa min kharahu ila qafah, kemudian hidungnya sampai juga ke lehernya. Wa ainahu ila qafah, kemudian matanya sampai ke lehernya. Subhanallah, pemandangan yang mengerikan tentunya. Tsumma yatahawwal ila janibil akhar, kemudian ia pergi ke samping yang lain. Kalau tadi yang kanan, baru kemudian yang kiri. Begitu juga mulutnya dikail sampai ke lehernya, hidungnya, matanya. Sampai ketika selesai yang kiri, yang kanan sudah kembali seperti semula, maka dilakukan seperti yang pertama lagi, yang kanan. Kemudian ketika dilakukan kepada yang kanan, yang kiri sudah kembali seperti semula, begitu seterusnya. Maka Nabi tentunya melihat, mengatakan, qultu subhanallah ma hadani, subhanallah, kenapa dua orang ini? Qala li intaliq, ayo lanjut berangkat. Fantalaqna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala mithli tannur, maka kami mendatangi seperti at-tannur. At-tannur itu lampu seperti lampu semprong, yang bawahnya agak gembung, kemudian atasnya menyempit. Kemudian fa ahsibu annahu qala fa idza fihi laghtun wa aswat, kami mendengar suara teriakan-teriakan di dalamnya. Fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'ullah wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalikal lahabu daw. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang yang di dalam, yang teriak-teriak di dalam itu, ternyata di dalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rijalun wa nisa'un urah, laki-laki dan perempuan yang tidak berpakaian, telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahab min asfal minhum, api datang dari bawah mereka. Ketika api tersebut datang membakar mereka, tentu mereka teriak histeris. Qultu ma haula, kenapa mereka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li intaliq, ayo lanjut, berangkat. Fantalaqna, ini tentunya pemandangan yang keberapa ini? Ketiga ya. Belum ada penjelasan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna fa'ataina ala nahrin, kemudian kami lanjutkan lagi perjalanan, maka kami mendatangi satu sungai, ahmar mithlud dam, sungai yang merah seperti darah. Wa idza fi nahri rajulun sabihun yasbah, dan di tengah sungai itu
ada seseorang yang sedang berenang menuju pinggir. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijarah katsirah. Dan di pinggir telah ada seseorang mengumpulkan batu yang banyak. Wa idza dzalika sabih yasbahu ma yasbah. Thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah fayaghfaru lahu fahu fayulqimu hajaran fayantaliqu fayasbah. Ketika orang yang berenang di sungai darah tersebut, tentu dia tidak akan sanggup bagaimana baunya, bagaimana kotornya di situ. Ia berusaha ingin ke pinggir. Ternyata di pinggir ada orang yang mengumpulkan batu. Setiap dia sampai ke pinggir, batu tersebut disumpalkan ke mulutnya. Disumpalkan ke mulutnya. Sampai akhirnya ia lari lagi dari pinggir, pergi ke tengah. Tentu yang nggak tahan di tengah, ia mau ke pinggir, kemudian disumpalkan lagi batu tersebut. Begitulah seterusnya. Maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mahadani, kenapa dua orang ini? Lagi-lagi jawabannya intolik, intolik. Lanjut, ayo berangkat. Fantolakna, maka kami pun berangkat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah au ka'akrahi ma antara'in rajulan mar'an fa idza huwa 'indahu narun yahushuha wa yas'a haulaha. Kemudian kami berangkat dan kami pun menjumpai seseorang yang sangat buruk rupanya, sangat seram, seperti orang yang paling ka'akrahima antaroin, orang yang paling seram wajahnya. Fa idza huwa 'indahu nar, dan dia ada di sisinya api yang terus ia usahakan untuk menyala. Qultu lahu ma hadha, siapa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li intalik, intalik. Ayo berangkat, berangkat. Lanjut. Fantolakna, maka kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Ini pemandangan yang enggak enak semua ini yang dilihat oleh Nabi SAW sampai saat ini. Barulah setelah ini Nabi SAW melihat pemandangan yang elok dipandang. Fantolakna fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli nawrir rabi' wa idza baina zahrai rawdah rajulun tawil la akadu ara ra'sah tulan fis sama wa idza hawla ar-rajuli min akthar wildan ra'aituhum qad. Kemudian kami fantolakna fa'ataina ala rawdah, kata Nabi SAW, kami mendatangi satu taman mu'tamma fiha min kulli nawrir rabi', taman yang indah seperti musim semi, bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Dan di tengah-tengah kebun tersebut ada seorang yang tinggi, hampir aku tidak bisa melihat kepalanya saking tingginya. Wa idza hawla ar-rajul min asr wildan ra'aituhum qad, dan di sekitar laki-laki tersebut anak-anak yang begitu banyak. Baru itu kulihat anak sebanyak itu, kata Nabi SAW. Qultu ma hadha, ini siapa? Wa ma haula, dan anak-anak itu ngapain? Qala li intaliq, intaliq. Ayo berangkat, lanjut, lanjut. Fantolakna fa'atawna ila dawhatin azimah lam ara dawhatan qattun a'zama minha wa la ahsan. Qala li irqa fiha. Kemudian kami berangkat lagi, kami sampai ke taman yang sangat luas. Belum pernah aku lihat taman yang lebih luas dari itu. A'zam wala ahsan, dan tidak ada yang lebih bagus dari taman yang aku lihat ini. Qala li irqa fiha,
keduanya mengatakan naik padanya, ada tangganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabini dhahabin wa labinin fiddah. Maka kami naik, kemudian ternyata ada Madinah, Mabniyah, kota. Ini berarti wilayah yang sangat luas sekali. Satu kota yang dibangun dari bata emas dan perak. Batanya terbuat dari emas dan perak. Fa'ataina babal Madinah, maka kami mendatangi pintu kota tersebut. Fastaftahna fafutiha lana, maka kami minta untuk dibukakan pintu tersebut, maka dibukakan pintunya. Fadakhalnaha, kami pun memasuki kota tersebut. Fatalaqana rijal syatrun min khalqihim ka ahsani ma antara wa syatrun minhum ka akbahi ma antara. Qala lahum idhabu faqa'u fi dhalika an-nahr wa idha huwa nahrun mu'tarid yajri ka'anna ma'ahu al-mahdu fil bayad. Fadhahabu fawaqa'u fihi thumma raja'u ilayna qad dhahaba dhalika su'anhum fasaru fi ahsani surah. Kemudian ketika masuk, penduduknya itu ada dua model. Satu kelompok orang-orangnya begitu sempurna, begitu indah, begitu tampan laki-lakinya, begitu cantik wanitanya. Wasyatrun minhum, dan setengahnya keakbahi ma antara, jelek sekali, jelek rupanya. Qala lahum, maka dua orang yang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kepada orang-orang yang mukanya jelek, yang penampilannya jelek, idhabu, kalian pergi mandi di sungai itu. Fa idza huwa nahrun muqtarid yajri kana ma'ahul mahdu fil bayan. Ternyata di sana ada sungai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungai yang mengalir, yang airnya sangat jernih. Al-mahdu fil bayan. Fadhahabu, maka mereka pun pergi mandi di sungai tersebut. Summa raja'u ilaina, dan ketika mereka selesai mandi kembali kepada kami, qad dhahaba dzalika su'anhum, sudah hilang wajah yang jelek, rupa yang jelek, keadaan yang jelek tersebut. Fasaru fi ahsani surah, dan mereka pun menjadi bentuk yang paling sempurna, sama dengan yang lain jadinya. Qala li, barulah yang dua orang tadi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi jannatu adan, ini adalah surga Adan. Wa hadzaka manziluk, itu rumahmu. Fasama basori su'udan, maka aku pun menaikkan pandanganku ke atas. Fa idza qasrun mithlu rababatil bayda, ternyata di atas ada istana seperti awan putih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li hadzaka manziluk, itu rumahmu. Maka aku pun berkata, kata Nabi SAW, barakallahu fikuma fadharani fa'adkhuluh. Barakallahu fikuma, kalau begitu biarkan aku masuk ke rumahku. Qala ammal anfala, sekarang enggak, belum boleh. Wa anta dakhiluh, nanti ada saatnya kamu akan masuk kepadanya. Maka kemudian Nabi SAW pun mengatakan, qultu lahuma, aku kemudian bertanya kepada keduanya, fa inni ra'aitu mundul laila ajaba, fama hadzal ladzi ra'ait, malam ini aku telah melihat hal-hal yang aneh dan yang menakjubkan. Coba jelaskan apa yang barusan kulihat dari tadi. Qala li amma inna sanukhbiruk, baik, kami akan beritahu kamu. Amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alayhi yatlaghu ra'sahu bil hajar fa innahu rajulun ya'khudhul Qur'an fayarfudhu wa yanamu 'an salatil maktubah.
Masih ingat tadi pemandangan yang pertama, ada dua orang, yang satu berbaring, yang satu megang batu yang besar, membantingkan kepala orang yang sedang berbaring tadi, membantingkan batu tersebut kepada kepala orang yang berbaring tadi. Maka adapun itu, orang yang pertama yang kamu lihat kepalanya dihancurkan dengan batu, ya'khudul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Orang yang belajar Al-Qur'an, orang belajar Al-Qur'an, fayarfuduh, dan ia menolaknya dan tidur dari sholat fardu. Menolaknya ini apa maksud menolaknya ini? Tidak mengamalkannya. Dia pelajari agama, dia belajar Al-Quran, dan ia tidak mengamalkan Al-Quran, bahkan tidur dari sholat wajib. Masya Allah. Ini bagaimana dengan orang yang tidak belajar dan tidak sholat juga? Ini na'udzubillah. Ini orang yang belajar Al-Quran, kita yang sudah mengaji ini, yang sudah mulai menghafal Al-Quran, tentunya belajar agama, maka jangan sampai kita lewat lagi dari sholat subuh secara khusus, atau mungkin sholat asar karena keenakan tidur siang, apalagi ketika ya waktu zuhur yang kita tentunya hanya gara-gara lagi kerja kita nggak sholat, na'udzubillah, jangan sampailah kita meninggalkan sholat. Maka ini nasib orang yang meremehkan sholat, padahal dia sudah tahu hukumnya, sudah belajar Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain, ini di riwayat Bukhari juga, itu disebutkan sebabnya itu dengan mengatakan, rajulun allamahu Allahul Quran fanama anhu bil lail wa lam ya'mal fihi bin nahar. Seseorang yang Allah telah ajarkan Al-Quran kepadanya, ia tidur dengannya di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Jadi salah satu pengamalan Al-Quran, tentu di zaman Nabi SAW, orang mau belajar Al-Quran itu dihafal. Gak ada mushaf di zaman Nabi SAW. Orang belajar Al-Quran bagaimana? Bacakan kepada Al-Quran, kemudian dihafal. Maka dikatakan qori di zaman Nabi SAW. Qori itu ya penghafal Quran. Makanya yang paling berhak menjadi imam aqra'ukum likitabillah, yang paling qari di antara kalian, yang paling qari, yang paling bisa membaca Al-Quran, artinya membaca dengan hafalannya tentunya. Karena di zaman Nabi tidak ada mushaf. Mushaf kapan adanya? Di zaman Utsman. Di zaman Nabi SAW, ya wahyu disampaikan dengan lisan, masing-masing siapa yang menulis. Di zaman Nabi tentu ada juga penulis wahyu khusus, penulis wahyu Nabi SAW. Tapi tentu tidak dibukukan, disebarkan. Nah, tidak. Masing-masing menulis untuk dirinya, maka belajar Al-Quran dengan talaqi. Maka orang yang sudah belajar Al-Quran berarti dia sudah hafal beberapa ayat Al-Quran. Maka bentuk pengamalan dari hafalan Al-Quran adalah dengan memakainya untuk qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Nah, di zaman sekarang alhamdulillah banyak penghafal Quran. Bahkan Syekh Aiman Suwaid mengatakan, ada asrul zahabi Al-Quran. Ini masa keemasan Al-Quran. Masa sekarang adalah masa paling banyak orang menghafal Al-Quran. Karena tentunya Masya Allah kita lihat bagaimana orang sangat mengagungkan Al-Quran, bahkan di media-media, di televisi tentunya banyak perlombaan Al-Quran, orang banyak termotivasi. Yang dulu, Anda masih ingat di waktu kecil mendengar Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun, menganggap Masya Allah ini cuma Imam Syafi'i yang bisa seperti itu. Ternyata zaman kita banyak juga yang umur 7 tahun hafal Al-Quran. Maka ini tentunya suatu hal yang kita senangkan, kita banggakan. Di zaman ini banyak sekali orang yang menghafal Al-Quran,
Tidak hanya ulama-ulama salaf soleh yang bisa umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, orang Indonesia juga subhanallah banyak juga ya. Nah, dengan adanya media sekarang tentunya kita lihat, kita tahu ada anak-anak yang sudah hafal Al-Quran umur 7 tahun, umur 8 tahun, dan itu memotivasi banyak anak-anak yang lain. Dulu kita belajar SD bisa baca Quran, udah hebat. Nah, masuk pesantren baru mulai menghafal Quran. Kalau sekarang masuk pesantren yang ditanya udah berapa juz hafalannya, masya Allah. Nah, tentu ini ya kita bangga, kita senang. Tapi jangan sampai ini hanya sekedar bangga-banggaan. Berat tanggung jawab penghafal Al-Quran. Salah satu hal yang dituntut dari penghafal Al-Quran apa? Yaqumu bihi fil lail. Harus ia pakai untuk qiyamul lail. Kalau tidak, salah satu sebab yang disebut dalam hadis ini yaitu dia tidak pakai untuk qiyamul lail, dan di siang hari pun tidak ia amalkan. Nah, tentu qiyamul lail hukumnya sunnah, kita tidak mengatakan wajib ya. Qiyamul lail hukumnya sunnah. Tapi tentunya para penghafal Al-Quran punya tanggung jawab tersendiri. Maka kalaupun ia tidak qiyamul lail malam hari, ya tentu minimal di pagi hari jangan sampai ia tidak mengamalkan Al-Quran. Artinya perangainya sama dengan orang yang tidak belajar Al-Quran sama sekali. Sholat pun tidak terlalu ia perhatikan, sholat subuh pun lewat. Nah, itu bakal dibanting kepalanya. Sebaliknya kalau ia menghafal Quran, ia qiyamul lail, tentu derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'as safaratil kiramil bararah, derajatnya sama dengan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ahlul Quran. Nah, jadi makanya kami di pesantren dulu, memang anak pesantren dulu bukan pesantren sunnah ya, pesantrennya qadarullah ya, pesantren Asy'ari lah, Asy'ari Sufi. Sebagian guru itu bukannya memotivasi menghafal Quran, malah menakut-nakuti. Kalian menghafal Quran, kalau nggak bisa menanggungnya, nggak usahlah hafal Quran, malah digituin. Makanya sedia tamat pesantrennya paling 5 juz lah hafalan Quran. Tapi tentunya ya ini salah. Tentu harus dimotivasi santri untuk menghafal Al-Quran. Nah tentunya ya, namanya Al-Quran adalah sumber utama ya ilmu agama. Kalau kita belajar agama, kalau para salaf as-saleh justru kalau belum hafal Quran nggak boleh belajar apapun, nggak boleh belajar hadis, nggak boleh belajar fikih. Makanya syarat utama masuk ke halaqah Imam Malik, belajar dengan Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, lihat sirah para salaf, baca sejarah-sejarah mereka. Ketika mau belajar, pasti pertanyaannya, hafiz Al-Quran, udah hafal Quran? Udah, kalau udah sini baru boleh belajar fikih, belajar hadis. Imam Syafi'i ketika datang kepada Imam Malik, itu yang pertama kali tanya, hafiz Al-Quran? Udah. Akan Abu Hatim ketika belajar kepada ayahnya Abu Zur'ah, atau sebaliknya, nah lupa, Abu Zur'ah belajar kepada Abu Hatim. Ketika ditanya, kamu sudah hafal Quran? Sudah. Buktikan dulu, kamu jadi imam tarawih. Jadi imam tarawih dulu. Dari zaman dulu ya imam tarawih di mana-mana ya orang minimal 1 juz. Masih tamat. Namanya tarawih itu sholat tenang, panjang. Ya itu supaya dinamakan tarawih. Kalau sholatnya cepat bukan tarawih namanya. Nah, apa namanya? Tasarru' mungkin ya. Cepat-cepat. Tarawih ya sholat yang tenang, yang panjang. Hanya di zaman Nabi yang nggak ada istilah tarawih. Ya, qiyamul lail, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nggak ada hadis yang mengatakan man sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih akan dapat, nggak ada. Yang ada qiyamul lail. Cuma kenapa ada istilah tarawih? Ya karena kaum muslimin melakukannya dengan cara tarawih, santai-santai, artinya panjang. Apalagi di Ramadan tentunya. Nah, kembali tadi kepada sebab orang yang
hancurkan kepalanya itu gara-gara dia sudah belajar Al-Quran, bahkan dia menghafal Al-Quran, tapi malah kelewatan sholat. Jangankan qiyamul lail, sholat fardunya pun kelewatan. Nah, di hadis yang kita baca ini, wa yanamu 'anis sholatil maktubah, ketiduran dari sholat yang wajib. Alhamdulillah. Maka tentunya nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Kita semua di sini alhamdulillah tidak kelewatan sholat subuh. Maka ini mari kita pertahankan sampai akhir hayat kita agar kita selamat, tidak termasuk orang yang dibanting kepalanya dengan batu ini. Karena nanti akan kita baca ini kejadiannya bukan di hari kiamat ini. Artinya ada kalimat begitulah mereka diperlakukan sampai hari kiamat. Nah, berarti di alam kubur. Wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi syarsiru sidqahu ila qafah. Adapun orang yang kedua tadi, bagaimana? Yang tadi mulutnya dirobek. Subhanallah, mulutnya dirobek sampai ke lehernya, hidungnya pun, matanya sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Dengarkan apa yang ia lakukan, apa yang dilakukan orang ini sampai segitunya. Fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdhibul kadzbah tablughul afaq. Itu orang keluar dari rumahnya, ia menyampaikan kabar dusta yang menyebar ke seluruh penjuru. Berita hoax. Bahaya berita hoax nih. Hati-hati yang orang-orang yang begitu cepat meneruskan pesan, tersebar kemana-mana padahal tidak benar. Ngeri hukumannya. Mulutnya ini dirobek, tidak hanya mulutnya, matanya, hidungnya dirobek. Menyebarkan berita hoax, apalagi berita hoax yang berkaitan dengan harga diri seorang muslim, nama baik seorang muslim, merusak nama baik seorang muslim. Dia sebarkan si fulan itu begini, bawahnya apalagi ustaz. Paling enak untuk membicarakan ustaz ini ya, dia enggak dapat masalah satu, ternyata nampaknya aja soleh nih, ternyata gini dia rupanya. Kabar itu pun tersebar menyeru, akhirnya orang itu tidak tahu menahu, kok sudah berubah pandangan orang ini kepada saya ini. Itu bahaya. Orang yang menyebarkan pertama itu bagaimana nanti nasibnya? Dirobek tuh mulutnya nanti, dirobek hidungnya, dirobek matanya. Alhamdulillah. Ana pernah jumpa kawan Lipia dulu. Satu kelas dulu di Lipia, dan dia sudah tamat tentunya. Ana nggak sempat tamat waktu itu. Allah, orang tua sakit. Ana dengar kabar tentang dia, kabar yang tidak enak. Itu tersebar di grup-grup WA. Kemudian ana tanya kawan-kawan, kenapa sih dia? Intinya dia terfitnah dengan harta dan wanita, kata mereka. Bagaimana sih? Nggak bisa ana menjelaskan. Suatu saat ketika daurah di Abu Darda, jumpa dengan dia. Kemudian kami pun ngobrol panjang lebar. Ana terus terang, ana dengar kabar nggak enak tentang antum. Iya, apa antum dengar? Nggak tahu sih, cuman ana dengar antum itu begini-begini. Bagaimana sih kronologinya? Apa yang terjadi sama antum nih? Bilang. Beliau ceritakanlah. Mulai dari beliau nikah, yang kedua poligami lah, ibaratnya seperti itu. Hingga kemudian dituduhlah ia karena poligami memakai harta, uang yayasan padahal katanya, padahal sekolah kami gratis loh, katanya. Sekolah gratis. Memang ada orang berwakaf, infak, semua itu semua untuk kebutuhan. Cuma orang memandang dia pakai semua infak itu untuk kebutuhan istri baru, untuk istri barunya segala macam. Dan yang dia jelaskan, dan ia mengatakan, memang saya lihat orang-orang kok kayak berubah sama ana. Tapi tahu nggak antum? Mat, katanya mana? Baru antum yang menanyakan ini sama ana.
Subhanallah. Baru antum yang tabayun sama ana nih. Ana tahu memang orang-orang kok agak berubah nih responnya sama ana nih. Udah nggak enak semua nampaknya muka-muka orang sama ana nih. Tapi nggak ada yang bertanya sama ana. Baru antum ini yang bertanya sama ana. Ana apresiasi antum nih, masya Allah. Syukurlah antum tanyakan ini. Ana senang seperti ini. Mending antum terus terang. Kalau antum nggak senang sama ana, tanyakan biar ana jelaskan. Jangan belakang ngomong apa-apa. Ini tentu kita miris juga mendengar yang kalimat ini. Artinya ini di sesama kalangan tulabul ilmi, tabayyun itu hilang rupanya. Apalagi di kalangan orang awam tentunya. Begitu cepat orang menerima berita bahwa kadang orang berpikir, ah bukan urusanku. Tapi dia udah terlanjur mendengar. Ya harusnya dia harus tabayyun juga. Kadang orang berpikir tentunya, ah itu bukan urusanku. Tapi ya sudah mendengar, tidak terasa, tentunya itu sudah masuk ke hatinya dan ia menganggap itu suatu hal yang benar. Mungkin kebanyakan seperti itu. Menganggap itu bukan urusannya, ketika dengar yang tidak baik, ah terserahlah. Terserah dialah, seperti itu. Padahal tentunya ahsannya, tentunya kalau kita tentunya sudah mendengar yang tidak baik, kalau bisa kita tabayun kepada orangnya. Bagaimana sih yang benar? Berapa kali Anda dapati kasus seperti ini, artinya kabar yang buruk. Ketika kita dengar dari orangnya langsung, minimal ada perbandingan yang tadinya walaupun benar ia salah, tidak seburuk yang tadi kita bayangkan. Ada hal-hal yang meringankan seperti itulah. Perlunya tabayun tentunya di antara kita. Dan orang yang menyebarkan berita ini kalau memang tidak benar, nah inilah akibatnya nanti akan dirobek mulutnya, hidungnya, matanya, sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Naudzubillah. Jadi bahaya ya berita-berita yang hoax, berita yang apalagi bersangkutan dengan harga diri seorang mukmin, nama baik seorang muslim. Nah, jangan sampai kita sebarkan, maka lebih baik kita diamkan kalau tidak bisa tabayun, atau kita tabayun kepada orangnya langsung. Kemudian wa ammar rijal wan nisa al-urah. Pemandangan yang ketiga, nah, laki-laki dan perempuan yang tidak berpakaian yang berada di satu tempat yang seperti lampu semprong itu atau nur yang bawahnya lebar, atasnya sempit, yang mana ada api tentunya di bawah membakar mereka, maka fa innahumuz zunatu wazawani, mereka itu adalah para penzina laki-laki dan para penzina perempuan, orang-orang yang berzina. PSK katanya kalau sekarang ya. Nah, laki-laki dan perempuan begitulah nanti nasib mereka, akan dibakar, api datang dari bawah mereka. Wa amma rajulul ladzi ataita ala yasbah fin nahri wa yulqimul hajar. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, orang yang berenang di sungai darah tadi. Kemudian ketika ia sampai ke pinggir, disumpalkan batu ke mulutnya, fa innahu akilur riba. Pemakan riba. Nah, itu pemakan riba itu. Hati-hati zaman sekarang ini riba dianggap remeh. Riba dianggap sebuah keuntungan. Riba dianggap sebuah keberhasilan, berhasil dapat pinjaman bank, nah, ya kan? Nah, alhamdulillah saya bisa minjam 1 miliar dari bank. Terus bayarnya gimana tuh? Ya lebih lah, nggak mungkin sama. Nah, alhamdulillah katanya. Makanlah nanti itu batu tuh sungai darah tuh nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Di dunia ya enak memang, dapat pinjaman dengan riba seperti itu ya bisalah dia usahanya bisa berkembang, sukses, makan apa yang dia mau seenaknya. Nanti di hari kiamat ya karena dia nggak peduli aturan Allah, Allah sudah melarang. Kenapa Allah larang? Nggak perlu kita tanya kenapa. Allah telah tegas melarang tentang riba, dan orang Yahudi pun telah membantah dulu ketika turun ayat itu. Mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba, kata orang Yahudi. Jual beli dengan riba ya kan sama saja. Itu udah ada ya bantahan-bantahan
Tentu apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba tetap akan Allah musnahkan, kata Allah. Enggak perlu dijelaskan, bedalah jual beli ini, enggak perlu Allah jelaskan secara rinci. Intinya riba enggak boleh, jual beli boleh. Kalau kita cari hikmahnya, banyak tentunya hikmahnya. Tapi itu bukan inti daripada kita harus melakukan satu perintah setelah kita tahu hikmahnya. Itu bukan seorang muslim seperti itu. Seorang muslim ketika dilarang satu larangan, sami'na wa ata'na. Allah larang riba, ya sudah, kita berhenti. Pasti ada hikmah yang besar tentunya. Enggak boleh pinjaman-pinjaman riba. Pinjaman-pinjaman online yang begitu mudah sekarang tentunya. Yang tentunya itu pasti riba. Pasti dibayar lebih dari yang kita pinjam. Nah, kredit-kredit riba juga, itu juga pinjaman. Ya, kredit itu sama dengan pinjaman juga. Dikasih pinjaman, kita beli sesuatu, nah, dan apalagi syaratnya kita ketika membayarnya, artinya melunasi pinjaman kita itu, kalau telat, denda. Itulah di zaman jahiliyah, seperti itulah riba. Riba di zaman jahiliyah, kalau belum telat itu nggak ada dendanya. Kalau telat baru denda. Zaman sekarang telat nggak telat aja udah denda. Jadi mari kita sabar hidup ini ya di zaman ini. Walaupun kita nggak bisa beli mobil, nggak bisa beli rumah, nah nggak usahlah kita beranikan diri ngambil kredit yang pasti ada. Kalau kredit nggak ada penaltinya, nggak ada dendanya, ya boleh. Itu boleh, kredit kita bayar angsur boleh. Nah, tapi kalau ada denda keterlambatan, ini berarti riba. Ustaz, anak nggak pernah terlambat kok. Tapi kalau kita sudah tanda tangani di awal, apa kata Nabi SAW? Katibur riba, penulis riba itu dilaknat, saksinya dilaknat. Itu berarti kita sudah menandatangani perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi nggak ada alasan. Aku nggak telat kok. Tapi dari awal kita sudah sepakat. Maka kata Nabi SAW, la'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah laknat pemakan riba, pemberi riba, penulis transaksi tersebut, dan saksinya juga Allah laknat. Dan Nabi mengatakan mereka itu sama, laknat semuanya. Hanya sekedar saksi saja, apalagi sales, ya kan? Sales mobil boleh, tapi masalahnya mobil sekarang 99% mungkin ya. Anda pernah dengar tanya jawab dengan kajian Ustaz Erwandi, dia mengatakan, Ustaz, saya sales mobil, showroom mobil, saya menawarkan mobil, kebanyakan pembeli itu ya 99% kalau nggak salah katanya, itu ngambilnya dengan cara riba. Apakah saya dapat dosa? Ya dosa, kata beliau. Karena dia salesnya tentunya. Terus gimana? Ya udah cari kerjaan lain lah. Zaman sekarang susah. Nah, itu alam lah itu lagi. Ittaqillah wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri jalan keluar. Bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan lagi. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak pun nggak bisa cari solusi lagi. Anak sendiri agak payah juga, ya kan? Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi tentunya. Wa amma ar-rajulul karihul mir'ah, adapun orang yang serem wajahnya, yang dia menyalakan api yang besar, ternyata itu Malik. Fa innahu Malik. Itu adalah Malik. Malaikat Malik, khazinu jahannam, penjaga neraka jahannam. Nah, malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka jahannam. Dialah kepalanya, tentunya kepala neraka. Nah, tentu banyak zabaniyah, malaikat-malaikat yang akan menyiksa di dalam neraka. Dan yang memimpin mereka siapa? Malik. Sangat seram wajahnya. Belum pernah, kata Nabi SAW, melihat wajah seseram itu. Wa amma ar-rajulut tawil, adapun
orang yang tinggi yang ada di taman itu, yang di sekelilingnya ada anak-anak, itu adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orangnya tinggi. Kata Nabi, sampai aku susah melihat wajahnya. Masya Allah. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah tentunya. Lihat bagaimana Ka'bah tingginya. Maka setinggi itu Nabi Ibrahim? Ya enggak juga sih. Nabi Ibrahim tentunya kita tahu beliau membangunnya juga dengan maqam. Apa itu maqam? Tempat berdiri. Itu batu yang sekarang tentunya ada di seperti kubah kecil dekat Ka'bah. Itu adalah tempat berdirinya Ibrahim membangun Ka'bah. Intinya tentu Nabi Ibrahim tinggi orangnya. Anak-anak kecil yang di sekelilingnya itu siapa? Ammal wildanul ladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Adapun anak-anak yang di sekelilingnya adalah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah. Belum dewasa, meninggal masih kecil. Dan di sini tidak disebutkan tentunya. Ada kemudian yang bertanya, faqala ba'dul muslimin, ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Ya Rasulullah, anak-anak musyrik juga, anak-anak orang kafir juga. Faqala Rasulullah SAW, wa auladul musyrikin. Ya, anak-anak orang kafir juga. Anak-anak semuanya meninggal sebelum dewasa, itu akan masuk surga. Subhanallah. Maka beruntunglah anak orang kafir yang meninggal tentunya. Gak sempat dewasa. Kalau dia dewasa kafir, kekal dia. Dan juga anak kaum muslimin juga tentunya kita menghibur diri bagi orang yang tertimpa musibah. Beberapa hari yang lalu juga anak sepupu anak meninggal. Dia usianya kelas 3 SMP, perempuan, tapi belum haid. Subhanallah. Itulah hikmahnya mungkin dia, ya artinya belum dewasa. Belum haid ya wanita perempuan, ukuran dia dewasa ya ketika haid. Dia udah 3 SMP, dia wafatnya pun tentunya tidak ada tanda-tanda tiba-tiba tubuhnya lemas, kemudian setengah badannya nggak bisa bergerak, kemudian susah bernapas sampai dimasukkan alat-alat ke paru-parunya. Setelah di CT scan periksa, barulah dokter menyimpulkan ada cairan di otaknya yang bisa jadi itu adalah bekas yang terbentur mungkin waktu kecil, jadi ada cairan, mungkin setelah dewasa otak berkembang kemudian kena sarafnya, barulah sekarang terasa. Jadi benturan kepala tentunya sangat bahaya ya. Makanya kita dianjurkan tentunya kemana-mana pakai helm, pakai sepeda juga. Mungkin bisa jadi lagi naik sepeda dia jatuh, kepalanya terbentur, dia merasakan nggak ada masalah, tapi ternyata itu ada mungkin darah sedikit yang menyebabkan itu nanti satu saat merusak jaringan otaknya. Dan qadarullah Anda pun meninggal dunia. Maka Anda juga menghibur kakak kami tersebut tentunya. Ini mudah-mudahan karena sayang Allah kepada Ananda, belum sempat dewasa Allah sudah cabut nyawanya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Kemudian Nabi tadi memasuki satu kota yang sebagian bagus rupanya, sebagian ada yang jelek. Yang jelek itu kata mereka adalah qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Orang kaum muslimin yang mereka beramal soleh, yang kemudian melakukan dosa juga, dosa-dosa yang belum sempat mereka istighfar, yang bisa dimaafkan tentunya. Mereka masuk surga tapi dalam keadaan wajahnya rupanya jelek, tapi kemudian disuruh mandi di sungai surga, barulah menjadi seperti semula, yakni bagus lagi. Maka kemudian Nabi SAW pun bertanya, man antuma, siapa kalian berdua? Maka mereka bermengatakan, ana Jibril wa hadza Mikail. Ternyata keduanya adalah satu Jibril, satu Mikail. Nah, begitulah
perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu malam, dan mimpi beliau tentunya benar, tidak diragukan lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari neraka, dari siksaan kubur dan siksaan neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.